Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraa'ah wal qiraa'ah lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladzina a'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqaribunna ila hubbik birahmatika ya rahmar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Ini luar biasa nih. Ini tadi hujan deras sekali, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita untuk datang ke taklim, ya. Karena tadi banyak juga yang mau hadir. Karena hujan mager langsung. Ya, aduh, dan banyak juga ternyata mungkin yang naik kendaraan roda 2, naik motor. Jadi sehingga mereka tidak jadi hadir, tapi kita doakan mudah-mudahan niat mereka hadir pun sudah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini tadi sudah dibahas dengan panjang lebar oleh Ustadz Indra bahwa tadi apa yang dibahas? Tiga hal kan ya? Tiga hal. Walaupun saya baru datang saya paham. 3 hal. Karena tadi di kampus ketemu. Di kampus ketemu, di ruangan ngobrol. Saya bilang, antum mau bawain apa? 3. Yang pertama adalah membahas tentang mengupas surat Al-Baqarah. Bukan. Iya benar. Iya benar. Pada saat membahas tentang bagaimana Nabi atau Rasulullah SAW diutus untuk apa, kan begitu, ya, untuk apa? Wa yu'allimulkumul kitab wal hikmah wa yuzakikum, ya kan? Itu adalah hal-hal yang diajarkan atau dibawa menjadi risalah dari Rasulullah SAW. Bahwa kehadiran Rasulullah SAW itu untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Yang kedua untuk kemudian wa yuzakikum. Untuk kemudian mensucikan, membersihkan hati. Membersihkan hati. Ayat tersebut, ya, ayat tersebut kalau tidak keliru itu di ayat 151. 151 itu jawaban dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ada di ayat sebelum-sebelumnya, ya. Nabi Ibrahim bermohon dengan 4 hal, Allah kabulkan dengan 5 hal. Itu hebatnya. Pada saat Allah sudah cinta kepada seseorang, orang ini berilmu, faham dengan keilmuan yang ada, maka mintanya 4, Allah kabulkan 5. Mintanya 4, Allah kabulkan 5. Dan kelima ini adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan kata Allah, orang yang akan datang ini, 30 generasi berikutnya ini adalah apa? Orang yang nantinya akan memberitahu kepada kalian hal-hal apa saja yang kalian belum ketahui sebelumnya. Ini Masya Allah. Dan ini luar biasa sekali. Nah teman-teman, saya tidak akan membahas ke arah sana. Tetapi saya akan coba kemudian melihat dari arah lain untuk semakin memperkaya dan semakin menguatkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Indra sebelumnya. Bahwa apa? Lihat. Kenapa yang kedua itu pada saat seseorang dititipkan kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina, kan begitu apa ayatnya ya, wa yuzakkikum. Sebelum wa yu'allimukumul kitab wa yuzakkikum terlebih dahulu. Allah ajarkan untuk apa?
yang namanya wahyu kalau turun difahami, maka dia akan membersihkan hati terlebih dahulu. Sebelum kita belajar baca kitabnya, sebelum belajar hal-hal yang lain, sebelum belajar halal haram dan lain-lain, maka perlu dengan hati yang bersih. Maka di dalam kitab-kitab fikih kita lihat, kitab-kitab fikih sebelum bicara tentang taharah, bab awal itu adalah bab apa? Bab niat terlebih dahulu. Untuk membersihkan hati. Karena innamal a'malu biniat. Yang namanya ilmu itu bisa nggak berkah, nggak barokah. Mana buktinya? Buktinya ada doktor bidang agama, subhanallah, yang ternyata menghujat Hamas. Ada dokter bidang agama yang malah kayaknya ke Palestina itu dalam tanda kutip kayak benci. Gak tergerak hatinya, padahal dokter. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu tadi, ya sebelum kajian di sini, di kajian sebelumnya, sempat ada yang tanya sama saya, Ustadz, kalau ilmu itu bisa membuat seseorang itu menjadi terbuka jiwanya, terbuka hatinya. Lah, kenapa orang yang bergelar bahkan profesor, bahkan doktor ini ilmunya ada, bahkan ilmunya di bidang hadis, ilmunya di bidang tafsir, ya. Kok kenapa hatinya malah tidak terbuka masalah itu? Kok malah menyesatkan umat kayaknya, membuat pecah belah di antara umat ini? Itu kenapa ya? Ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus. Maka saya teringat perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad mengatakan begini. Yang namanya ilmu agama itu tidak bisa ditandingi. Yang namanya ilmu agama itu tidak bisa ditandingi keistimewaannya oleh ilmu apapun. Oleh ilmu apapun. Tapi ada catatan kakinya di sana. Beliau katakan apabila dia benar dalam niat menuntut ilmunya. Dia benar dalam niat menuntut ilmunya, maka ilmu agama itu gak bisa dibandingkan dengan ilmu apapun. Fakilalahu, kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad. Jadi murid-muridnya nanya, wahai Imam, bagaimana niat yang benar? Pada saat kita ingin menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu, niat yang benar itu bagaimana? Imam Ahmad menjawab, apabila kalian menuntut ilmu itu semata-mata hanya untuk menghilangkan kebodohan kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau niat nuntut ilmunya benar, maka dia pun akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Tapi kalau menuntut ilmunya tidak benar niatnya, maka lihat ilmu setinggi apapun keberkahannya nggak ada. Malahan kemudian ilmu yang kelihatan tinggi itu, ya, dia pakai untuk menyesatkan umat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, oleh karena itu adab dalam menuntut ilmu itu penting. Adab dalam menuntut ilmu penting.